Kembalinya Lianxi menyelesaikan krisis tak terlihat bagi Tianlingmen. Dia samar-samar merasakan sesuatu dari kunjungan Yunlu Xianju. Pangeran Zhendong dan Pangeran Jin nampaknya sedang berselisih. Tetapi tentu saja bukan giliran Lianxi yang peduli dengan hal-hal ini. Bagaimanapun, Pangeran Zhendong dan Pangeran Jin adalah orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh di negara Chu, sementara Lianxi hanyalah murid kecil dari Sekte Tianling. Mereka tidak akan pernah bertemu dalam kehidupan ini. Dengan wajah muram, Ikeda menolak usulan Taoist King Yun untuk mengadakan pesta perpisahan. Setengah jam kemudian, ia membuka susunan teleportasi dan memimpin murid-muridnya kembali. Begitu orang-orang dari Yunlu Xianju pergi, para pengikut Sekte Tianling bersorak lagi, dan suara mereka menenggelamkan suara ombak. Aolai dan 1000 prajurit naga segera kembali untuk melapor, dan tidak menerima upaya Taoist King Yun untuk menahan mereka. Sebelum pergi, Aolai memanggil Lianxi ke samping. Pangeran, Aolai hanya memanggil Lianxi dengan sebutan itu secara pribadi. Yang Mulia berkata bahwa dia berharap Anda dapat kembali lebih sering. Lianxi bergumam, jika sudah waktunya, aku akan kembali mengunjungi ibuku. Kakak Ao, tolong buat ibuku tenang. Aku telah menyinggung Yunlu Xianju dan Raja Zhendong kali ini. Aku harap mereka tidak akan menyusahkanku. Mendengar perkataan Lianxi, Aolai mendengus dengan nada menghina. Beraninya seorang Raja Zhendong dari negara Chu menindas putra mahkota klan naga kita. Mungkinkah dia, sang pangeran, sudah lelah melakukan hal ini? Lianxi tersenyum genit saat mendengar ini. Saudara Ao, kita harus rendah hati, dan memenangkan hati orang dengan kebajikan. Melihat ekspresi Lianxi yang mengedipkan mata, Aolai tahu apa yang sedang dipikirkannya dan tidak bisa menahan tawa. Keduanya berbicara sebentar dan kemudian kembali lagi. Aolai membungkuk kepada semua orang dari Sekte Tianling dan melompat kembali ke kapal perang. Di bawah tatapan semua orang, kabin kapal perang besar itu perlahan menutup dan tenggelam ke dalam air. Tak lama kemudian, bayangan berbintik-bintik itu tidak lagi terlihat di laut. Setelah mengantar orang-orang dari Yunlu Xianju dan Tianlingmen, Lianxi mengira bahwa Taoist King Yun dan gurunya ingin bertanya kepadanya secara pribadi tentang perjalanannya ke Laut Cina Timur, tetapi Taoist King Yun tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menyuruhnya untuk kembali dan beristirahat dengan baik serta membiarkan semua orang pergi. Lianxi, Yuan Shuang datang dan meninju dada Lianxi, sambil tersenyum, bagus sekali. Jurus pisau yang kau lakukan tadi benar-benar keren. Murid-murid yang berhubungan baik dengan Lianxi juga sangat memujinya. Lianxi memang sangat mengesankan tadi. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan menjadi tamu kehormatan klan naga. Bahkan komandan pengawal klan naga akan membantunya. Lin Xian'er memandang Lianxi yang dikelilingi orang-orang dan tersenyum, tetapi tidak melangkah maju. Lianxi melihat Lin Xian'er, mendorong semua orang ke samping dan berjalan di depannya. Melihat Lianxi ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Xian'er, Yuan Shuang dan yang lainnya dengan bijaksana pergi. Kau sudah kembali? Apakah kau membuat masalah? Lin Xian'er bertanya dengan suara rendah sambil menundukkan kepalanya, namun nadanya penuh kekhawatiran. Hati Lianxi menghangat, dia memegang tangannya, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu belum tahu, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membuatku menderita adalah. Lin Xian'er mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ragu. Ahem, Lianxi tertawa dan mengeluarkan segenggam batu koral warna-warni dari tangannya dan memasukkannya ke tangan Lin Xian'er. Aku melihat benda-benda indah ini di dasar laut, jadi aku membawanya kembali untukmu. Sambil memegang segenggam batu koral di tangannya, mata Lin Xian'er tertutup kabut. Terima kasih, Lianxi. Beberapa gadis muda tersentuh hatinya. Mereka tidak butuh Anda bersikap baik kepada mereka. Selama Anda sesekali menunjukkan sedikit perhatian kepada mereka, mereka akan merasa puas dan bahagia. Lianxi awalnya ingin menggoda gadis kecil itu, tetapi suasana begitu hangat sehingga dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang kasar. Keduanya berjalan dalam diam sepanjang jalan dan tanpa sadar telah tiba di gerbang asrama siswa laki-laki. Lianxi, kamu baru saja kembali hari ini. Ingatlah untuk beristirahat dengan baik, kalau tidak kami semua akan mengkhawatirkanmu. Wajah Lin Xian'er sedikit memerah. Lianxi tersenyum dan mencubit wajah mungilnya, tangannya halus dan lembut. Aku tahu, kamu juga harus pulang lebih awal, sampai jumpa besok. Tiba-tiba diserang oleh tangan aneh Lianxi, Lin Xian'er menjerit dan berlari kembali dengan cepat seperti kelinci kecil. Gadis ini benar-benar tidak tahu malu. Dia seharusnya memukulku dengan genit dan berkata, kakak, kamu sangat jahat. Itu cara yang benar. Tuan Liang mencubit pinggangnya dan tertawa aneh. Dia mengusap-usap jari-jarinya. Rasa licin di ujung jarinya masih segar dalam ingatannya.
Lian Xi menjadi pusat perhatian hari ini. Setelah kembali ke tempat tidurnya, ia segera dikelilingi oleh murid-murid baru. Semua orang memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi di Laut Cina Timur dalam setengah bulan terakhir. Lian Xi enggan mengatakan apapun, dan akhirnya berhasil mengusir semua orang hanya dengan satu kalimat, Tuan Qingyun berkata ini adalah rahasia dan tidak dapat diungkapkan. Sulit untuk menjadi seorang selebriti, dan lebih sulit lagi untuk menjadi seorang pemuda terkenal. Berbaring di tempat tidur, Lian Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Melihat langit cerah di luar, Lian Xi merasa seolah-olah ada cakar kucing yang mencakar hatinya, dan dia bergumam, mengapa hari belum gelap. Setelah melewati siang dan malam, menjelang tengah malam semua orang sudah tertidur. Lian Xi bergegas dan diam-diam keluar dari asrama dan berlari menuju gunung belakang. Kali ini ketika dia pergi ke Laut Cina Timur, kekuatan Lian Xi meningkat lagi, dan kecepatannya berlari ke gunung belakang juga jauh lebih cepat. Karena merasa cemas, ia merentangkan kakinya dan berlari dengan kecepatan 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Oh, sayangku, melihat rubah kecil itu berjongkok di atas meja batu menunggunya, Lian Xi berlari sambil tersenyum dan ingin memeluknya. Jika saya harus memilih satu hal yang paling saya pedulikan selama perjalanan ke Laut Cina Timur ini, mungkin itu adalah benda kecil ini. Si rubah kecil mengabaikannya, berbalik dan melompat ke samping, sambil menatapnya dengan marah. Lian Xi dan rubah kecil itu memiliki hubungan psikologis yang tidak dapat dijelaskan. Melihat matanya yang cerah, Lian Xi tahu apa yang dipikirkannya. Dengan wajah masam, dia menjelaskan, itu terjadi tiba-tiba pagi itu. Aku terlempar ke Laut Cina Timur sebelum aku bisa memberitahumu. Lihat, aku pergi jalan-jalan dan membawakanmu hadiah. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sepotong besar benda kuning dari tangannya. Rubah kecil itu menundukkan badan dan mengendus-endus dengan bingung, lalu mencium bau amis. Ini disebut filet ikan kering, rasanya lezat. Lian Xi menggigitnya dan mengunyahnya, ini diberikan kepadaku oleh Dewa Naga Laut Cina Timur. Dia bilang ini makanan istimewa. Kamu harus mencobanya. Sambil berbicara, ia menyerahkan potongan ikan yang digigit itu ke mulut rubah kecil itu. Ada bekas gigitan besar di tempat ia menggigitnya. Melihat wajah kecil Lian Xi, mata rubah kecil itu melengkung, dan dia dengan lembut menggigit kecil bekas gigi Tuan Liang dan mengunyahnya. Enak sekali. Mata si rubah kecil seolah berkata. Rasanya lezat, kan Lian Xi menggigit lagi dan hendak menceritakan pengalamannya di Laut Cina Timur beberapa hari ini, ketika tiba-tiba dia mendengar rubah kecil itu merengek. Ketika aku berbalik, aku melihat rubah kecil itu meringkuk seperti bola, gemetar terus-menerus, jelas-jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Ada apa? Lian Xi terkejut dan dengan cemas membungkuk untuk memeriksa. Rubah kecil itu menegakkan tubuhnya dan menggaruk meja batu dengan keras menggunakan kedua kakinya. Bulunya yang seputih salju tampak bergelombang seperti ombak. Apa yang sebenarnya terjadi? Jantung Lian Xi berdetak kencang. Tanpa sengaja ia melihat potongan ikan di tangannya, jantungnya berdebar kencang. Apakah ia memakan ini? Rubah kecil itu menjerit kesakitan, tetapi berusaha keras menahan diri agar tidak bergerak. Lian Xi menggunakan mata jahatnya untuk melihatnya. Setelah melihatnya, Lian Xi tiba-tiba terkejut. Energi emas mengalir dalam tubuh rubah kecil itu seperti tikus kecil. Begitulah caranya mendapatkan tekstur bergelombang pada bulunya. Saat energi sejati keemasan mengalir, meridian rubah kecil itu tertekan dan meluas. Rasa sakit seperti ini bagaikan meniupkan udara ke dalam daging seseorang, menyebabkan otot-ototnya terkoyak hidup-hidup. Kekuatan sejati klan naga. Setelah memastikan asal-usul energi sejati emas, hati Lian Xi tercekat. Dia ingat Dewa Naga berkata bahwa darah naga sangat beracun dan orang biasa akan mati jika terkena sedikit saja. Mungkinkah makanan naga juga mengandung racun ini? Selama ini, rubah kecil dan Lian Xi telah menjalin hubungan yang tak terlukiskan. Jika rubah kecil itu mati setelah memakan benda ini, Lian Xi tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya. Tahan. Lian Xi memegang tubuh rubah kecil itu, menggigit jarinya, lalu memasukkan jarinya ke dalam mulut rubah kecil itu, hisap dengan kuat. Rubah kecil itu tahu apa yang dimaksud Lian Xi. Pandangan rumit melintas di matanya. Dia mengambil jari Lian Xi ke dalam mulutnya dan mulai menghisapnya. Rasa sakit yang menusuk datang dari ujung jari Lian Xi. Lian Xi berkeringat deras karena rasa sakit itu. Namun saat dia menyaksikan aliran energi emas itu makin melambat, secara bertahap menyatu ke dalam meridian rubah kecil itu, Lian Xi menghela napas panjang lega. Jika aku bisa menyelamatkan nyawa rubah kecil itu, apa pentingnya jika aku kehilangan sedikit darah dan menderita sedikit?
Semua energi sejati emas diintegrasikan ke dalam meridian rubah kecil itu, dan rubah kecil itu akhirnya tenang. Ia berbaring tak bergerak di atas meja batu seolah-olah baru saja pulih dari penyakit serius, hanya menjulurkan lidah kecilnya yang berwarna merah muda untuk menjilati luka di jari Lian Xi dengan lembut. Kau membuatku takut setengah mati. Hati Lian Xi akhirnya tenang dan dia membelai bulu rubah kecil itu. Saat ujung jarinya mengusap bulu putih salju rubah kecil itu, Lian Xi tiba-tiba merasakan telapak tangannya bergetar, seolah-olah terpental oleh suatu kekuatan. Adapun rubah kecil itu, kabut kemasan samar keluar dari tubuhnya. Hah, Lian Xi dan rubah kecil saling berpandangan dengan bingung. Lian Xi segera mengerti, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk rubah kecil itu ke dalam pelukannya dan mencium serta memeluknya. Hahaha, sayangku, kamu sekarang adalah saudara kedua dari klan naga. Mustahil untuk memverifikasi dari mana darah naga pada filet ikan itu berasal, namun faktanya adalah berkat bantuan Lian Xi, rubah kecil itu selamat dari racun darah naga dan memiliki ki pelindung Longkuan. Dengan kata lain, kerabat asing kedua dalam sejarah klan naga juga telah muncul. Menjadi kerabat klan naga tentu saja akan membawanya pada pewarisan sejumlah kenangan, namun rubah kecil itu tidak dapat berbicara, kalau tidak, Lian Xi akan bertanya padanya sihir baru apa yang telah dipelajarinya. Rubah kecil yang baru saja selamat dari darah naga itu, lemah. Lian Xi dengan lembut meletakkannya kembali di atas meja batu dan berbalik untuk membuka rumput Yeu yang telah ditanamnya tidak jauh sebelum pergi. Ia begitu gembira hingga tidak menyadari bahwa ada beberapa bintik merah menyala di ekor rubah kecil itu yang awalnya berwarna putih salju. Agar beberapa monster di daratan dapat berkultivasi ke bentuk manusia, mereka biasanya harus melalui ratusan atau bahkan ribuan tahun kultivasi. Rambut yang berwarna sama dengan tubuhnya muncul di ekor rubah kecil itu, merupakan tanda bahwa ia semakin dekat untuk berubah menjadi bentuk manusia. Alasan mengapa tanda-tanda itu muncul begitu awal adalah karena rubah kecil itu telah berlatih di Tianlingmen, tempat yang penuh dengan energi spiritual, untuk waktu yang lama. Di sisi lain, alasan yang paling penting adalah ia baru saja selamat dari darah naga. Kekuatan sejati klan naga tengah melonjak, dan sekarang kekuatannya telah meningkat secara signifikan, sehingga menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi bentuk manusia begitu cepat. Melihat Lian Xi berjongkok dan menyibukkan dirinya, mata rubah kecil itu penuh dengan kelembutan. Lian Xi dengan cermat membaca catatan sebelumnya sambil mengamati beberapa tanaman ilisium yang ditanamnya. Setelah dengan hati-hati memasukkan energi sejati, rumput Yilian menjadi semakin bersemangat. Rubah kecil itu telah merawat tanaman selama 10 hari terakhir. Beberapa di antaranya telah menghasilkan kuncup bunga kecil berkat dorongan Lian Xi. Menurut perkiraan Lian Xi, bunga yang bentuknya seperti bulir gandum itu akan mekar dalam waktu sekitar 20 hari. Ini semua perak murni. Mata Lian Xi bersinar dengan cahaya kemasan. Setelah mencatat pertumbuhan tanaman Ilianthus hari ini, Lian Xi duduk di panggung batu dan mulai berlatih seperti biasa. Saya juga mengingat beberapa mantra naga dalam pikiran saya, dan melatihnya lebih giat sehingga saya bisa menguasainya. Setelah fajar, Lian Xi membawa rubah kecil itu kembali ke asrama seperti biasa. Hari ini, Pendeta Qing Yun memanggil semua murid baru ke aula depan. Menurut ide Lian Xi, lelaki tua itu harus membuat ringkasan kunjungan ke Yunlu Xianju ini. Setelah sarapan, para murid baru datang ke aula depan, yang merupakan aula tempat mereka mengikuti ujian masuk. Lian Xi sedang berdiri di dalam tim tanpa melakukan apapun, ketika tiba-tiba ia merasakan seolah-olah ada jarum yang menusuk punggungnya, dan seluruh tubuhnya menjadi tidak nyaman. Aku mengangkat kepala dan melihat sekeliling, namun tidak melihat seorang pun yang mencurigakan. Hei, bukankah itu si Anu dari keluarga seseorang? Oh, benar, apakah itu kepala balai Sun? Lian Xi melihat seorang pria paruh baya dengan perut buncit tidak jauh dari sana, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memarahi seorang murid baru yang terlambat. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, mungkinkah orang yang baru saja mengintipku itu adalah dia? Pikiran ini membuat Lian Xi merasa merinding. Ditatap oleh seorang lelaki tua sama menjijikkannya seperti memakan lalat. Setelah semua murid berkumpul, pada pukul 7 pagi, Taoist Qing Yun memimpin Ling Chengzi dan yang lainnya ke aula utama. Melihat para murid baru berkumpul dengan tertib, Pendeta Qing Yun membelai jenggotnya dan tersenyum puas. Kunjungan ke Yunlu Xianju beberapa hari yang lalu sudah berakhir. Semua orang sebaiknya berhenti mengkhawatirkannya dan berkonsentrasi pada kultivasi masing-masing. Lian Xi bertanya pada Lin Xian'er di sampingnya dan mengetahui bahwa selama 10 hari dia berada di Laut Cina Timur, Yunlu Xianju dan Tianlingmen mengadakan beberapa kompetisi. Tentu saja, karena pelajaran yang dipetik dari masa lalu,
beberapa kompetisi berikutnya diadakan di ring dan aturannya ditetapkan. Pada akhirnya, Tianlingmen memiliki sedikit keuntungan. Selama kunjungan ke Yunlu Xianju, kami menemui beberapa kejadian yang tidak terduga. Penampilan beberapa murid baru sangat luar biasa. Pendeta Tao Qingyun berhenti sejenak ketika mengatakan ini. Semua murid baru tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Lian Xi, jadi perhatian semua orang terfokus pada Lian Xi. Meskipun perilaku Lian Xi agak ekstrim, dia juga meningkatkan moral Sekte Tianling kita dan tidak mempermalukan Sekte Tianling. Mendengar pujian dalam nada bicara Taois Qingyun, Sun Dayong menggaruk telinga dan pipinya, gelisah bagaikan semut di wajan panas. Lian Xi pergi ke Laut Cina Timur dan berhasil meminta Dewa Naga Laut Cina Timur untuk menyelesaikan tugas untuknya. Karena itu, krisis di Sekte Tianling kami teratasi. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memberi hadiah kepada Lian Xi. Sebelum Taois Qingyun selesai berbicara, Sun Dayong buru-buru melompat dan berteriak, "Saya keberatan." Suaranya bagaikan guntur yang datang entah dari mana, langsung menarik perhatian semua orang. Pendeta Tao Qingyun sangat tidak senang karena perkataannya disela oleh Sun Dayong di depan umum. Namun, pengendalian dirinya yang baik mencegahnya menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya, dan dia berkata kepada Sun Dayong dengan tenang, "Tuan Sun, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan?" Sun Dayong baru saja melontarkan pikirannya dengan tergesa-gesa. Sekarang semua orang menatapnya. Ia menjadi gugup, wajahnya memerah, dan ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. "Tuan Sun, apakah ada yang ingin Anda katakan?" Taois Qingyun bertanya lagi. Semua orang mulai berbisik-bisik tentang Sun Dayong yang menyela pidato wakil kepala sekolah. Ini, Sun Dayong ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Ia menunjuk Lian Xi di antara kerumunan dan berkata, "Guru, saya meminta Anda untuk mengeluarkan murid baru yang jahat ini dari Sekte Tianling alih-alih memberinya hadiah." Perkataan Sun Dayong tak pelak lagi bagaikan menjatuhkan batu ke danau yang tenang, semua orang menatapnya dengan bingung. Pendeta Tao Qingyun sedikit mengernyit mengapa Master Balai Sun berkata bahwa Lian Xi adalah pelaku segala kejahatan. Lian Xi tampak acuh tak acuh, tetapi dalam hatinya dia sudah mengutuk seluruh keluarga Sun Dayong orang pembawa sial, "Aku baru saja memukulmu. Aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu dipukuli oleh seseorang saat kamu keluar di masa mendatang." Setelah mengatur napas, Sun Dayong sudah pulih dari kegugupannya. Ia melirik Lian Xi dan berkata, "Kakak senior Qingyun, apakah kamu masih ingat bahwa aku terlambat pagi ini ketika rekan Tao dari Yunlu Xianju datang berkunjung setengah bulan yang lalu?" Setelah diingatkan, Pendeta Qingyun teringat kejadian saat itu dan mengangguk, "Aku ingat kamu terlambat pagi itu. Saat kamu datang, ada bekas bengkak di wajahmu. Aku bertanya alasannya tapi kamu tidak memberitahuku." Sun Dayong membungkuk kepada Pendeta Tao Qingyun dan berkata dengan marah, "Saudara Qingyun, saya melihat seorang murid melakukan sesuatu yang buruk pagi itu, jadi saya pergi untuk menghentikannya. Lian Xi tiba-tiba melompat keluar dan memukuli saya tanpa berkata apa-apa. Perilakunya benar-benar keterlaluan untuk seseorang yang pada dasarnya kejam dan akan menjadi pembasmi di masa depan. Sebagai kepala balai disiplin, saya selalu berharap bahwa semua murid akan menjadi pilar masyarakat di masa depan. Namun, Lian Xi benar-benar memukuli orang yang lebih tua dan berbicara kasar di belakang mereka. Jadi saya meminta saudara Qingyun untuk memerintahkannya untuk kehilangan semua kekuatan sejatinya dan mengusirnya dari Gunung Tianling. Gunung Tianling yang suci tidak akan pernah dinodai oleh sampah seperti itu." Sun Dayong biasanya orang yang mesum. Ketika dia melihat muridnya melakukan kesalahan, bahkan kesalahan kecil sekalipun, dia akan menghukum mereka dengan keras dan membesar-besarkan masalah kecil. Oleh karena itu, dia memiliki reputasi yang sangat buruk di antara murid-murid Tianlingmen. Hari itu seseorang melihatnya terhuyung-huyung dengan wajah dan hidung memar, dan berita itu menyebar dengan cepat. Para murid yang telah menderita hukuman tidak adil darinya semua bersorak diam-diam, bertanya-tanya siapa yang telah membuat orang tua mesum ini menderita kerugian besar. Sekarang, mendengar dia mengatakan bahwa orang yang mengalahkannya sebenarnya adalah Lian Xi, yang akhir-akhir ini paling populer, sebagian besar murid memandang Lian Xi dengan kagum. Dia bahkan berani memukul kepala balai disiplin. "Lian Xi, hebat sekali. Dia layak menjadi idola kita." Setelah mendengar pernyataan Sun Dayong, bisik-bisik di aula berubah menjadi diskusi keras. Bahkan Ling Chengzi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berbisik satu sama lain tentang kemungkinan masalah ini. Apa yang dikatakan Sun Dayong tidak mungkin salah, kan? Pendeta Tao Qingyun mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengatupkan kedua tangannya,
dan ketika aula kembali sunyi, dia bertanya kepada Lianxi, "Lianxi, apakah yang dikatakan oleh Master Aula Sun benar?" "Tidak adil, Tuan." Mata Lianxi dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kebingungan, kebencian dan ketidakadilan karena dituduh secara salah. Sebagai penipu paling terkenal di kota Yangdu, kemampuan akting Lianxi benar-benar yang terbaik di dunia. Melihat sorot matanya, semua orang sebagian besar sudah mempercayainya. "Guru, inilah yang terjadi hari itu." Lianxi memilah-milah kata-katanya dan mengangkat kepalanya dan berkata, "Karena saya berlatih keras malam sebelumnya, saya bangun agak terlambat keesokan harinya. Ketika saya pergi, semua orang sudah pergi." Pendeta Tao Qingyun tahu bahwa Lianxi akan berlatih secara diam-diam di malam hari. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia mengangguk dan masih sedikit mempercayainya. Lalu, karena tidak menemukan susunan teleportasi, saya hanya bisa bertanya kepada orang-orang di mana-mana. Saya kebetulan melihat Guru Sun memarahi seorang murid dengan marah sebagai Nangui yang tumbuh besar dengan memakan kotoran. Saya tidak tahu apa kesalahan murid itu. Kami dilahirkan oleh ayah dan dibesarkan oleh ibu. Disebut Nangui pasti membuat murid itu merasa sangat tidak nyaman. Namun, murid itu tidak melawan karena orang yang menghinanya adalah Guru Sun. Semua murid telah menderita penghinaan pribadi dari Sun Dayong, dan kata-kata Lianxi mencerminkan kebenaran pada saat itu. Jadi para murid melemparkan pandangan marah ke arah Sun Dayong satu demi satu. Saat itu, aku tidak ingin terlambat, jadi aku pergi bertanya kepada Master Sun di mana susunan teleportasi itu. Namun, Master Sun memarahiku tanpa berkata apa-apa, mengatakan bahwa aku sampah dan tidak layak berlatih di Sekte Tianling. Dia ingin mendorongku turun gunung dan datang untuk menangkapku. Aku hanya bisa berlari. "Master, apakah menurutmu aku bisa mengalahkan Master Sun dengan kekuatannya?" Lianxi berbicara sambil meneteskan air mata, tampak sangat menyedihkan, yang membangkitkan simpati semua orang. Setelah mendengarkan perkataan Lianxi, semua orang membandingkan sosoknya dan Sun Dayong. Yang satu tinggi dan kurus dengan tubuh yang proporsional, sedangkan yang satu lagi berbahu lebar dan kekar seperti manusia beruang. Dilihat dari penampilan Sun Dayong, Lianxi mungkin tidak akan mampu menahannya jika dia terjatuh. Tak seorang pun percaya bahwa Lianxi, sebagai murid baru, mampu mengalahkan Sun Dayong, kepala balai disiplin, sedemikian rupa hingga wajahnya memar dan membiru. Meskipun Lianxi lebih kuat dari murid baru biasa, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Hall Master Sun yang dekat dengan wilayah Qianlong. Aku bisa bersaksi tentang ini. Sebagai guru Lianxi, Ling Chengzi berjalan mendekati Taoist Qingyun dan berkata, "Saudara Qingyun, kamu harus percaya apa yang aku katakan. Aku mengatakan yang sebenarnya." Lianxi mungkin tampak saleh di permukaan, tetapi dia sebenarnya kasar dan kejam. Dia akan memukulmu karena perselisihan. Untuk mengumpulkan bukti karakternya yang buruk, aku pergi ke para murid beberapa hari yang lalu dan mengetahui dari banyak orang bahwa dia menindas sesama muridnya. Sun Dayong berbicara dengan penuh tekad. Untuk membuktikan kebenaran ucapannya, ia mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan membukanya. Di atasnya tertulis dua kata besar pengakuan. Sangat profesional, mata Lianxi tiba-tiba menyipit, orang macam apa yang ditemukan orang tua ini untuk menggosipkanku. Pendeta Tao Qingyun melirik Lianxi dan berkata kepada Sun Dayong, "Karena kamu sudah mengumpulkan bukti, bacalah dengan lantang. Jika situasinya benar, kami pasti tidak akan menoleransinya." Karena wakil kepala sekolah berkata demikian, yang lain pun menajamkan telinga untuk mendengarkan bukti-bukti apa saja yang telah dikumpulkan Sun Dayong. Lianxi baru saja berpikir tentang bagaimana cara menguliti dan mencabut otot-otot kepala balai disiplin yang menyebalkan ini ketika dia mendengar panggilan lembut di telinganya Lianxi, "Jangan khawatir, tidak peduli bagaimana dia memfitnahmu, aku percaya padamu." Lianxi menoleh dan melihat Lin Xian'er yang menatapnya tajam. Dia meraih tangan mungilnya yang lembut dan tersenyum menghina pada Sun Dayong. "Mari kita dengarkan apa yang akan dia katakan terlebih dahulu." Sambil menggoyangkan kertas di tangannya, Sun Dayong memandang Lianxi dengan bangga. Namun Lianxi tidak panik seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan pandangan miring seolah-olah sedang menonton pertunjukan monyet, yang membuatnya semakin marah. Pada hari Lianxi tiba di Tianlingmen, dia memukuli Gao Kuan, seorang murid dari kelas sebelumnya, ketika mereka sedang membagi asrama. Banyak orang dapat bersaksi tentang hal ini. Lianxi pasti berselisih paham dengan seseorang tentang pembagian tempat tidur, jadi dia mulai berkelahi dengan seseorang. Gao Kuan adalah murid lama, jadi dia secara alami melangkah maju untuk menghentikan kekerasan tersebut. Namun Lianxi memukulinya tanpa mengetahui kebenarannya,
dan dia belum pulih hingga hari ini. Sun Dayong tidak pernah benar-benar membuktikan apa yang dikatakannya. Dia hanya mendengar seseorang menyebutkannya dan menganggapnya sebagai bukti untuk mengusir Lian Xi dari gunung. Dia menambahkan imajinasinya sendiri dan mengarang pengakuan seperti itu. Orang yang terlibat, Gao Kuan, takut dengan kekuatan Lian Xi, jadi dia tidak berani maju untuk mengoreksinya. Hari ini, aku akan membela para murid yang diganggu oleh Lian Xi, dan memulihkan ketertiban di Sekte Tianling. Aku akan mengusir sampah sepertimu dari Sekte Tianling. Sun Dayong berbicara dengan benar dan penuh kekuatan, seolah-olah dia adalah wakil keadilan Sekte Tianling. Melihatnya mencampur-adukkan antara benar dan salah serta berbicara dengan ludah beterbangan di mana-mana, Yuan Shuang menjadi orang pertama yang kehilangan kesabaran. Jika Lian Xi tidak datang menyelamatkannya hari itu, dia mungkin akan dilumpuhkan oleh Gao Kuan. Guru, bukan itu yang terjadi hari itu. Yuan Shuang berjalan keluar dari kerumunan, mengepalkan tinjunya ke arah Taoist King Yun, dan menceritakan apa yang terjadi hari itu dari awal hingga akhir. Sun Dayong berkata bahwa Lian Xi adalah ibel yang kejam, sedangkan Yuan Shuang berkata bahwa Lian Xi adalah seorang pejuang yang saleh dan suka menolong orang lain. Selama beberapa saat, kedua belah pihak berpegang pada pendapatnya masing-masing dan berdebat tanpa henti. Melihat Yuan Shuang membelanya, Lian Xi sangat tersentuh. Ia berjalan menghampirinya, menepuk bahunya, dan berkata, biar aku yang melakukannya. Berdiri di depan orang banyak, Lian Xi memandang Sun Dayong. Tuan Sun, Anda mengatakan bahwa saya berselisih pendapat dengan orang lain tentang tempat tidur hari itu, bukan? Ditatap oleh mata Lian Xi, Sun Dayong merasa bersalah dan berbicara keras untuk memberanikan diri. Ya, perilakumu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berkarakter buruk. Kami di Sekte Tianling tidak akan menoleransimu. Baiklah, Lian Xi mencibir, kalau begitu, katakan padaku dengan siapa aku berkonflik soal ranjang. Perkataan Lian Xi membuat Sun Dayong tercengang. Saya begitu sibuk memalsukan bukti, hingga lupa dengan orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut. Sun Dayong tiba-tiba menjadi cemas dan melihat sekelilingnya bagaikan seekor semut di atas wajan panas. Melihat Sun Dayong tidak dapat menemukan orang yang terlibat, Taoist King Yun menjadi agak tidak puas. Guru Sun, apakah Anda benar-benar mendapatkan bukti ini dari murid yang diganggu oleh Lian Xi? Desakan Taoist King Yun membuat Sun Dayong begitu cemas hingga keringat dingin membasahi dahinya. Matanya melirik ke sekeliling kerumunan dan tiba-tiba melihat Gao Yuan dengan sepotong kain kasa melilit wajahnya. Matanya berbinar dan dia bergegas menghampiri dan meraih pergelangan tangan Gao Yuan. Katakan padaku, apakah itu kamu pasti telah dipukuli oleh orang menyebalkan Lian Xi di wajahmu? Pasti benar, jangan khawatir, katakan padaku, dan Kepala Balai Sun dan Wakil Kepala akan membuat keputusan untukmu. Gao Yuan tidak menyangka Sun Dayong akan menemukannya. Sebelumnya, ia pernah diberi pelajaran oleh Lian Xi, dan takut Lian Xi akan mengira bahwa ia dan Sun Dayong telah bersekongkol. Ia pun segera menjelaskan bukan aku tidak tahu apa-apa, Lian Xi biasanya sangat baik kepada kita semua. Apakah Anda mendengarnya? Master Sun, mereka mengatakan saya tampan, bermartabat, dengan alis tajam dan mata yang cemerlang, punggung dan pinggang yang kuat, tidak terkendali dan ramah, tubuh yang kuat, lengan yang kuat, eksterior yang tangguh dan interior yang lembut, liar tetapi lembut, ragu-ragu tetapi **. Saya hanyalah panutan bagi pria dan anugerah bagi wanita. Lian Xi membanggakan, dan tiba-tiba menatap pergelangan tangan Sun Dayong dengan heran. Hei, Master Sun, apakah Anda akan mematahkan lengan murid ini dengan meremasnya begitu keras? Setelah Lian Xi selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Gao Yuan secara diam-diam. Gao Yuan mengerti, memegangi pergelangan tangannya dan menangis dengan sedih. Oh, Tuan Sun, Anda sangat kejam. Hanya karena saya tidak setuju untuk menyakiti Lian Xi bersama-sama, Anda mematahkan lengan saya. Anda sangat kejam. Bahkan wanita paling kejam pun tidak bisa lebih kejam dari Anda. Oh, itu sangat menyakitkan. Teriakan itu begitu tragis hingga mengguncang langit dan bumi serta membuat para hantu dan dewa menangis. Bahkan lebih memilukan daripada kematian orang tua. Sun Dayong tidak menyangka Gao Yuan akan bereaksi sebesar itu, dia pun segera melepaskan tangannya dan menjelaskan tidak, itu bukan aku. Kau masih saja mengatakan itu bukan kau. Lihat pergelangan tangan Gao Kuan. Lian Xi melangkah maju dan mengangkat tangan Gao Kuan, di mana terdapat 5 sidik jari biru samar. Ini terjadi ketika Gao Kuan dipukul dengan tongkat kayu di ruang ujian selama ujian terakhir. Memarnya belum sepenuhnya hilang dan tampak seperti sidik jari. Wajah Sun Dayong menjadi pucat. Dia jelas tidak menggunakan kekuatan apapun tadi,
jadi bagaimana mungkin dia bisa mematahkan lengan murid ini? Jeritan dan sidik jari, Sun Dayong sekarang memiliki lumpur kuning yang jatuh ke selangkangannya, setidaknya itu kotoran. Cepat suruh orang untuk membawa murid yang terluka itu ke dokter untuk diobati, kata pendeta King Yun dengan wajah dingin. Kebanyakan dari mereka yang dapat berlatih di Tianlingmen berasal dari keluarga terkemuka. Jika mereka tahu bahwa anak-anak mereka dianiaya di Tianlingmen, jelas mustahil bagi Tianlingmen untuk terus menjadi sekte nomor 1. Kakak senior King Yun, ini bukan. Sun Dayong ingin menjelaskan. Pada saat ini, dia berharap bisa membuka mulutnya beberapa kali lagi. Hehe, Lian Xi mencibir berulang kali, Tuan Sun, apakah Anda benar-benar ingin saya mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pagi itu termasuk resepnya? Resep-resep apa? Ketika Sun Dayong mendengar Lian Xi berbicara tentang resep, dia menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan perasaan bersalah. Melihat tidak ada yang memperhatikan topik ini, dia dengan berani membantah, resep apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Melihat Sun Dayong masih keras kepala, Lian Xi mengepalkan tinjunya ke arah Taoist King Yun dan berkata, Guru, inilah yang terjadi pagi itu. Meskipun kepala balai Sun adalah kepala balai disiplin, dia sama sekali tidak menjalankan tugasnya, tetapi menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Di pagi hari, dia menghukum seorang murid yang melakukan kesalahan kecil. Dia tidak memperhatikan kesalahan apa yang dilakukan murid itu. Dia tidak tahu bagaimana membimbing generasi muda secara psikologis, tetapi menghukum orang lain demi kepentingan egoisnya sendiri untuk mencapai kesenangan menyimpangnya sendiri. Aku tidak, Sun Dayong hendak menjelaskan ketika dia disela oleh Lian Xi. Guru Sun, meskipun saya tidak banyak berhubungan dengan Anda sebenarnya adalah tipe orang yang cukup berani untuk mengakui kesalahan Anda dan bertekad untuk tidak berubah. Saya benar-benar tidak ingin memandang rendah Anda dengan jari-jari kaki saya, tetapi Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Aku Sun Dayong tercengang. Awalnya dialah yang mengatakan itu padanya, tetapi sekarang dialah yang dibencinya. Lian Xi mudah mengumpat tanpa menggunakan kata-kata kotor. Dia sudah lama tidak melatih lidahnya sejak datang ke Tianlingmen, jadi hari ini dia menggunakan keterampilan lidahnya secara maksimal. Ada 3 jenis manusia di dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang hati nuraninya telah dimakan guk-guk, yang kedua adalah mereka yang hati nuraninya belum dimakan guk-guk, dan yang ketiga adalah mereka yang hati nuraninya bahkan tidak dimakan guk-guk. Saya ingin bertanya, Master Sun, apakah Anda termasuk jenis ketiga atau jenis ketiga atau jenis ketiga? Melihat Sun Dayong tidak dapat membela diri, Lian Xi tersenyum diam-diam di dalam hatinya, menatapnya dengan mata membara dan melanjutkan sebagai kepala balai disiplin. Anda tidak menganggapnya sebagai tanggung jawab Anda untuk mengajar murid-murid Anda agar sehat secara fisik dan mental. Sebaliknya, Anda mengandalkan posisi Anda untuk menghancurkan orang lain secara fisik dan mental. Semua murid yang telah disiksa oleh Anda memiliki pandangan hidup yang menyimpang dan menjadi sinis sejak saat itu. Saya tidak tahu berapa banyak talenta muda yang telah mati di tangan Anda, dan berapa banyak harapan masa depan Tianlingmen yang telah tenggelam dalam air liur Anda. Anda sama sekali tidak layak menjadi kepala balai disiplin. Lian Xi mengucapkan serangkaian kata dengan tegas, dan aula menjadi sunyi. Semua orang menatapnya dengan heran. Kebanyakan orang tidak menyangka bahwa dia memiliki kefasihan yang begitu baik. Sun Dayong tidak bisa berkata apa-apa. Sun Dayong tergagap beberapa saat. Melihat mata semua orang tertuju padanya, dia merasa cemas dan marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia berhasil berkata, jangan memfitnahku. Teman-temanku bisa membuktikan bahwa aku. Temanmu, Lian Xi tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Dilihat dari kata-kata dan tindakan Sun Dayong, Lian Xi menduga bahwa dia pasti orang yang pelit, sangat jahat terhadap orang di sekitarnya, dan pasti hanya punya sedikit teman. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Mereka yang bisa berteman dengannya mungkin adalah orang-orang yang mirip dengannya. Maka Lian Xi pun tanpa ragu-ragu memberikan kesimpulan untuknya. Tuan Sun, tahukah Anda perbedaan antara teman Anda dan pembasmi? Melihat tatapan bingung di mata Sun Dayong, Lian Xi berbalik dan melihat semua orang sedang menatapnya, lalu tersenyum genit. Seorang pembasmi menusukmu dari belakang, dan kau menoleh kesakitan dan berkata, ah, itu kau. Temanmu menusukmu dari belakang, dan kau menoleh kaget dan berkata, ah, itu kau. Kau, wajah Sun Dayong seperti buah anggur ungu yang matang. Ia menunjuk Lian Xi, jari-jarinya terus-menerus gemetar. Apa maksudmu dengan aku hari ini? Aku akan mencari keadilan darimu atas nama murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang telah diganggu dan dihina olehmu. Lian Xi cemberut. Kebanyakan orang di Sekte Tianling tahu bahwa Sun Dayong biasanya sinis dan terlalu keras dalam menghukum murid-muridnya.
Pendeta Tao Qingyun dan yang lainnya juga telah mendengar banyak rumor tentang hal ini. Namun, Sun Dayong adalah tokoh senior di Sekte Tianling. Dipermalukan di depan begitu banyak murid hari ini sudah merupakan hukuman baginya, jadi pendeta Qingyun melangkah maju untuk membantunya di waktu yang tepat. Kita akan membicarakan masalah ini nanti. Apakah itu masalah Lianxi atau kesalahan Guru Sun? Saya akan memberikan jawaban dalam beberapa hari. Sekarang pendeta Qingyun sudah muncul, Lianxi dan Sun Dayong tidak bisa lagi terus menyerang hidup satu sama lain. Yang satu berdiri santai dan puas, sementara yang lain berdiri dengan marah. Lianxi, Hall Master Sun telah bersaksi bahwa Anda memukulnya, tetapi masalah ini belum selesai. Saya akan menahan hadiah Anda untuk saat ini. Setelah masalah ini diklarifikasi dan saya menemukan bahwa Anda tidak melakukan hal seperti itu, saya akan memberi Anda hadiah. Bagaimana menurut Anda? Pendeta Tao Qingyun menatap Lianxi dan berkata setelah semua orang tenang. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat mengetahui bahwa meskipun Taois Qingyun tidak memberi penghargaan kepada Lianxi di permukaan, dia sebenarnya diam-diam mendukungnya. Mustahil bagi Sun Dayong untuk menuduh seorang murid di depan begitu banyak orang tanpa alasan, jadi fakta bahwa Lianxi memukulnya pasti benar. Menurut peraturan Sekte Tianling, siapapun yang melakukan kejahatan tidak menaati atasannya akan dicabut kekuatan aslinya dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Akan tetapi, Taois Qingyun tidak pernah menyebutkan masalah ini. Beberapa orang mulai memperhatikan Lianxi dan dengan sengaja mulai mendekatinya. Lianxi, selamat. Chen Suci diam-diam berjalan ke arah Lianxi dan mengacungkan jempolnya. Lianxi menatapnya dengan saksama, dan melihat ekspresi tulus di wajahnya, dia tersenyum padanya dengan ramah. Karena tuduhan Sun Dayong yang tiba-tiba, aula menjadi penuh dengan kegembiraan hari ini. Kutukan Lianxi tanpa menggunakan sepatah kata pun yang kasar juga menarik perhatian semua orang. Pendeta Tao Qingyun kemudian membicarakan beberapa hal yang tidak penting dan meminta murid-murid baru untuk kembali ke tempat masing-masing untuk melanjutkan pelatihan mereka, sementara Ling Chengzi dan yang lainnya ditinggalkan. Pendeta Tao Qingyun berkata bahwa ia memiliki hal-hal lain untuk diajarkan kepada mereka. Lianxi melirik Taois Qingyun dari jauh, namun tidak dapat melihat petunjuk apapun dari wajah lelaki tua itu. Jadi dia kembali ke medan perang bersama Lin Xian'er dan yang lainnya. Setelah semua murid pergi, Taois Qingyun mengeluarkan sepotong kristal hijau muda dari lengan bajunya. Kristal jenis ini memiliki fungsi untuk menyimpan kata-kata orang yang meninggalkan pesan ketika kultivator memasukkan energi sejati ke dalamnya. Orang yang mendapatkan kristal tersebut hanya perlu memasukkan energi sejati lagi dan kristal tersebut akan dapat memainkan kata-kata orang yang meninggalkan pesan, sehingga sering digunakan sebagai alat untuk meninggalkan pesan di daratan. Inilah yang kulihat hari ini di depan gua tempat kakak senior Kingmu sedang menyendiri. Di dalamnya ada pesan dari kakak senior Kingmu, kata pendeta Qingyun kepada Ling Chengzi dan yang lainnya. Ling Chengzi dan yang lainnya tetap diam, menunggu dengan hormat kata-kata Taois Qingyun selanjutnya. Kakak senior berkata bahwa dia menemui hambatan saat dia maju. Mungkin butuh waktu 2 tahun untuk menerobos hambatan ini. Selama 2 tahun ini, kakak senior akan memasuki tahap retret total. Jika dia berhasil menerobos, dia bisa langsung mencapai alam Golden Immortal akhir. Mata Taois Qingyun berbinar. Almarhum Dewa Emas, Ling Chengzi dan yang lainnya awalnya terkejut, lalu menunjukkan kegembiraan luar biasa. Almarhum Golden Immortal, sungguh eksistensi tingkat tinggi. Kalau seseorang bergerak naik dari tahap keabadian emas akhir ke eksistensi tingkat dewa yang lebih rendah, bukan lagi level keabadian, tetapi level dewa. Hanya ada segelintir orang di seluruh benua yang dapat mencapai alam abadi emas sekarang. Dalam sejarah Sekte Tianling, hanya ada 2 orang yang telah mencapai tingkat abadi emas. Namun, keduanya telah meninggalkan reputasi yang sangat tinggi di antara para kultivator. Kepala Sekte Tianling saat ini, Taois Qingmu, kemungkinan besar akan menjadi master tingkat dewa emas ketiga dalam sejarah Sekte Tianling dalam 2 tahun. Kekuatan Sekte Tianling saat ini adalah yang terkuat di negara Chu. Selama Taois Qingmu berhasil keluar dari pengasingan, bukan tidak mungkin bagi Sekte Tianling untuk menjadi yang terkuat di benua ini. Melihat kegembiraan di mata para murid, Pendeta Qingmu tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata kepada mereka, 2 tahun dari sekarang akan menjadi ujian pertama yang sesungguhnya bagi para murid baru ini. Saat itu, kita harus membiarkan saudara kepala melihat hasil dari latihan kita. Apakah kalian mengerti? Ya, Ling Chengzi dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan rasa bangga di hati mereka semua membungkuk dan berteriak. Ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan.
Ini adalah keputusan yang saya buat kemarin setelah berdiskusi dengan suster muda Ning Sui. Pendeta Tao Qingmu menunggu sampai semua orang tenang sebelum melanjutkan. Mendengar bahwa Taois Ning Sui, wakil pemimpin paling misterius dari Sekte Tianling, yang membuat keputusan, Ling Chengzi dan yang lainnya semua menajamkan telinga untuk mendengarkan dengan saksama. Meskipun pendeta Ning Sui adalah adik perempuan pendeta Qingmu dan pendeta Qing Yun, dan salah satu wakil kepala Sekte Tianling saat ini, dan statusnya setara dengan pendeta Qing Yun, dia jarang muncul di depan umum. Dia hanya dikirim kepadanya untuk dirawat ketika murid-muridnya terluka. Keterampilan medis Taois Ning Sui benar-benar yang terbaik di Sekte Tianling, dan dia juga yang terbaik di seluruh negeri. Bahkan Kaisar Chu akan meminta beberapa pil umur panjang kepada Taois Ning Sui setiap tahun. Aku hanya tidak tahu keputusan apa yang akan diambil oleh pendeta Tao Ning Sui dan pendeta Tao Qing Yun kali ini. Setelah Lian Xi dan rekan-rekannya kembali ke medan perang, mereka berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang untuk mengobrol. Tentu saja, kebanyakan orang berkumpul di sekitar Lian Xi, dan semua orang suka mendengarkannya berbicara. Sesuatu yang sangat biasa akan menjadi sangat menarik ketika keluar dari mulutnya. Ketika semua orang tertawa terbahak-bahak setelah Lian Xi menceritakan sebuah lelucon, seseorang berkata, "Guru telah kembali," dan semua orang segera terdiam dan duduk tegak. Sesaat kemudian, Ling Chengzi datang dengan menunggangi angin, dan di belakangnya mengikuti seorang wanita cantik yang sedang mengayunkan pedang. Usianya sekitar 20 tahun, tetapi dia tampak dingin bagi semua orang yang dilihatnya, seperti gunung es yang membuat tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Namun penampilannya yang seperti dunia lain membuat orang tidak mungkin mengabaikannya. Lian Xi sangat mengenal orang ini. Dia adalah Sue Yurou, yang sudah lama berselisih dengan Lian Xi. Apa yang dilakukan gadis ini di sini? Apakah dia mengantar surat lagi? Lian Xi meliriknya dan memalingkan mukanya. Sue Yurou melihat Lian Xi menatapnya lalu mengalihkan pandangannya, seolah-olah Lian Xi tidak ada. Tiba-tiba dia merasa marah, tetapi kemudian dia bereaksi, "Ada apa denganku? Apa hubungannya denganku? Apakah dia menatapku atau tidak? Mengapa aku selalu ingin marah setiap kali melihatnya?" Melihat semua orang menatap Sue Yurou dengan rasa ingin tahu, Ling Chengzi tersenyum dan memperkenalkan, "Ini adalah kakak perempuanmu, Sue Yurou, yang merupakan murid dari paman senior Ning Sui. Mulai hari ini, dia akan mengawasi kultivasi semua orang bersamaku." Kakak senior Lian Xi tidak menanggapinya dengan serius tadi, tetapi ketika dia sadar, mulutnya terbuka lebar hingga bisa memuat telur angsa, "Kakak senior. Dan aku harus mengawasinya sendiri." "Tuan, kamu bercanda." Murid-murid yang lain pun ikut gembira. Para murid laki-laki sudah mulai merapikan rambut dan pakaian mereka di hadapan pedang ajaib mereka, dan mata mereka bersinar hijau seperti serigala yang tidak makan daging selama 2 atau 3 bulan. Lian Xi mengerutkan bibirnya dengan jijik, "Lihatlah perilakumu. Wanita ini memiliki temperamen yang buruk dan jelek. Apa yang baik tentang dia?" Begitu dia selesai berbicara, puluhan tatapan mata tertuju ke arah Lian Xi bagaikan pedang tajam. Jika tatapan mata bisa membasmi, Lian Xi pasti sudah ditusuk ke sarang tawon sejak lama. "Kakak senior jelas sangat cantik, bahkan aku merasa rendah diri padanya. Mengapa kau mengatakan dia tidak cantik?" Melihat Lian Xi hampir menjadi musuh publik, Lin Xian'er menarik lengan bajunya dan berbisik. "Cek, memangnya kenapa kalau dia cantik? Kalau ada yang menikahinya di masa depan dan terus-terusan menatapnya, jantungnya berdebar kencang, dia tidak akan berumur panjang. Payudara besar, apakah payudara besar itu penting? Payudara besar itu murah." Lian Xi melirik Sue Yurou. Sue Yurou kebetulan sedang menatapnya, dan pandangan mata mereka bertemu di udara, menghasilkan suara berderak bagaikan guntur dan kilat. "Kalian berdua," Lin Xian'er, yang baru saja menundukkan kepalanya untuk melihat payudaranya sendiri setelah Lian Xi berkata payudara besar dan jalang, merasa ada yang salah di antara mereka, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa, aku hanya berpikir bahwa dia jelas tidak secantik Xian'er-ku. Dia selalu di sini menggoda dan berpose. Sungguh menyebalkan untuk ditonton," kata Lian Xi sambil menggertakkan giginya. Ketika Lin Xian'er mendengarnya mengatakan bahwa dia adalah keluarganya, jantungnya berdebar kencang seperti rusa, dan dia sama sekali tidak peduli dengan gigi terkatup di wajah Lian Xi ketika dia mengatakan hal ini. Ling Chengzi berpura-pura tidak menyadari masalah antara Lian Xi dan Sue Yurou, dan mengangkat tangannya ke udara, menunggu semua orang tenang sebelum berkata, "Akan ada ujian sesungguhnya dalam 2 tahun, dan level semua orang akan diuji setelah ujian. Dengan kata lain, dalam 2 tahun ke depan, intensitas latihan semua orang akan meningkat, dan kakak perempuanmu akan bertanggung jawab untuk mengawasimu sehingga kamu dapat unggul dalam 2 tahun. "Apa?
kakak senior akan mengawasi kita selama 2 tahun penuh. Para murid laki-laki merasa gembira. Setelah 2 tahun hidup bersama siang dan malam, pria normal mana yang tidak menginginkan sesuatu terjadi dengan wanita tercantik yang legendaris di Sekte Tianling ini. 2 tahun Lianxi merasa sangat tertekan saat ini. Lebih baik aku mengunci diri di kamar gelap daripada menghabiskan 2 tahun bersama gadis pemarah yang siap membasmi orang kapan saja. Melihat Lianxi yang tanpa sadar mundur, Ling Chengzi tersenyum dan berkata, Lianxi, kemarilah dan temui kakak senior. Sebagai kakak senior tertua di antara murid-muridku, sudah sewajarnya jika kamu menyapa kakak senior terlebih dahulu. Lianxi sangat bergengsi di antara para murid ini. Meskipun ia bukan orang pertama yang bergabung dengan sekte tersebut, tidak ada yang keberatan dengan penerimaannya sebagai saudara senior. Sue Yurou tidak menyangka bahwa Lianxi benar-benar akan menjadi kakak laki-laki tertua. Umumnya, kakak laki-laki tertua di sebuah sekte haruslah orang yang berwibawa dan cakap. Dari pertemuan sebelumnya, Sue Yurou merasa bahwa Lianxi hanyalah seorang orang menyebalkan yang hanya tertarik makan dan menunggu kematian, tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan. Meskipun dia menunjukkan sedikit darah saat menghadapi Yun Luxianju, kesan seseorang terhadap seseorang tidak dapat diubah dengan mudah. Jadi menurutnya, sangat mengejutkan bahwa seorang gangster bisa menjadi kakak tertua. Lianxi, cepatlah naik. Jika kau tidak pergi, aku yang akan pergi. Seorang murid di sebelahnya mendesak Lianxi dengan tergesa-gesa. Di bawah tatapan iri semua orang, Lianxi harus berjalan mendekat dan bertanya pada Sue Yurou. Tuan, saudari, halo. 3 kata itu keluar dari mulut Lianxi satu persatu. Ini adalah pertama kalinya Lianxi berbicara kepadanya dengan rendah hati sejak beberapa kali mereka bertemu. Meskipun Sue Yurou tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain, dia tetap merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya karena dia berhadapan dengan Lianxi. Senang sekali rasanya bisa membuat gangster ini menundukkan kepalanya. Sue Yurou berpikir dalam hati. Dasar wanita orang pembawa sial, cepat atau lambat kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Lianxi melihat senyum tipis di antara alisnya dan ingin menelanjanginya lalu membantingnya ke tanah, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Keduanya saling memandang dan merasa gugup lagi. Baiklah, baiklah, perkenalkan diri kalian satu persatu. Merasakan ketegangan yang meningkat, Ling Chengzi melangkah maju dengan tergesa-gesa. Yang satu adalah murid kesayangannya, dan yang satu lagi adalah murid kesayangan Master Suining. Ling Chengzi yang protektif tidak ingin ada konflik di antara mereka. Efek kecantikan Sue Yurou sangat jelas. Kebanyakan murid laki-laki tersipu dan tergagap saat memperkenalkan diri, bahkan ada yang salah mengucapkan nama mereka sendiri. Sebagai perbandingan, Lianxi jelas merupakan pengecualian. Dia tidak hanya bersikap kasar kepada Sue Yurou, tetapi dia juga jelas-jelas merasa jijik terhadapnya. Jadi orang-orang dengan rasa urgensi yang baik membuat segala macam spekulasi tentang orientasi Lianxi. Ketika setiap murid memperkenalkan diri, Sue Yurou dengan hati-hati menuliskan nama mereka, tetapi tidak banyak ekspresi di wajahnya. Dia selalu punya ide dalam benaknya bahwa selama dia bersikap baik kepada orang lain, banyak sekali pelamar yang akan menghampirinya. Setelah semua orang memperkenalkan diri, Sue Yurou juga memperkenalkan dirinya sendiri secara singkat. Namaku Sue Yurou. Mulai hari ini, aku akan berlatih bersama kalian semua sampai ujian berakhir dalam 2 tahun. Perkenalan sederhana Sue Yurou sangat mengecewakan para murid laki-laki yang penuh dengan harapan. Sudah kubilang, cewek ini tidak baik, dia bahkan tidak bisa bicara. Lianxi tidak melewatkan kesempatan untuk memukul Sue Yurou. Jika itu aku pasti akan menyapa semuanya. Aku Sue Yurou, aku cantik, lembut dan berbudi luhur, aku bisa naik ke ranjang besar dan bekerja di dapur, dan aku berharap bisa bergaul dengan semua orang dan berteman. Kau tahu, dia bahkan tidak tahu etika yang paling mendasar. Sue Yurou, Sue Yurou. Lianxi mengulang nama itu dalam hati, lalu menyadari bahwa ia tidak pernah memperhatikan namanya sebelumnya. Nama ini cukup bagus, hampir sebagus Lianxiku. Sayang sekali menyia-nyiakan nama yang bagus ini. Sue Yurou sedikit tidak puas ketika mendengar Lianxi mengatakan bahwa dia tidak tahu tata krama, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Seekor guk-guk menggigitku. Tetapi aku tidak akan menggigit guk-guk itu kembali. Baiklah, mulai hari ini, intensitas latihan akan menjadi lebih kuat. Sekarang mari kita ubah beban pada semua orang menjadi 60 kg. Melihat mereka berdua akan membawanya lagi,
Ling Chengzi buru-buru mengganti topik pembicaraan dan mengeluarkan pelindung kaki dan pelindung pergelangan tangan baru dari cincin luar angkasa di tangannya dan membagikannya kepada semua orang. Melihat semua orang telah berganti pakaian, namun Lian Xi tidak bergerak, Sue Yurou berjalan mendekat dan sedikit mengernyit lalu bertanya, kenapa kamu tidak berganti pakaian? Lian Xi meliriknya sekilas, dan setelah beberapa lama dia berkata ini terlalu ringan, tidak cocok untuk ukuranku. Tidak cocok untuk ukuranmu. Sue Yurou melihat pelindung pergelangan tangan, lalu ke Lian Xi. Melihat seorang murid di sebelahnya mencibir, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang digoda olehnya lagi. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Yang lain membawa beban seberat 60 kg, dan kamu tidak terkecuali. Kamu harus mengenakan semua pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki ini, yang beratnya total 60 kg. Jangan malas. Siapa bilang aku malas? Wajah Lian Xi penuh dengan senyum nakal, yang membuat Sue Yurou merasa tidak nyaman. Sudah kubilang 60 kg terlalu ringan. Kenapa kamu tidak mencoba ini? Setelah Lian Xi selesai berbicara, dia melepas pelindung pergelangan tangan kirinya dan menyerahkannya kepada Sue Yurou. Melihat ekspresi provokatif di wajahnya, Sue Yurou menatap wajah Lian Xi dengan penuh kebencian dan meraih gelang itu. Begitu Lian Xi melepaskan tangannya, Sue Yurou merasa tangannya tenggelam. Karena tidak siap, dia terhuyung dan hampir jatuh. Berat sekali. Sue Yurou terkejut. Satu set pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki yang baru saja dibagikan kepada murid-murid lain beratnya hanya 60 kg, tetapi pelindung pergelangan tangan Lian Xi sendiri mungkin beratnya tidak kurang dari 100 kg. Apakah dia memakai ini saat berbicara denganku? Sue Yurou menatap pelindung kaki dan pelindung pergelangan tangan Lian Xi dengan sedikit rasa tidak percaya. Bahkan Sue Yurou tidak bisa bergerak bebas sambil membawa beban ratusan kilogram di tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan mengerahkan kekuatan sejatinya, dan ada juga batas waktu. Namun, Lian Xi dapat melakukannya dengan mudah tanpa mengerahkan kekuatan sejati apapun. Melihat keterkejutan di mata Sue Yurou, Liang Daguanren tersenyum genit. Kakak senior, latihanku sangat gila, ingatlah untuk tidak melihatku tanpa izin, kalau tidak aku akan memberitahu guru bahwa kamu menginginkan kecantikanku. Sue Yurou menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Sekarang dia menyadari bahwa cara terbaik untuk menghadapi orang menyebalkan ini adalah dengan mengabaikannya. Jika dia tidak menghiraukannya, dia akan segera bosan. Benar saja, Lian Xi segera merasa bahwa berbicara dengan manusia kayu terlalu membosankan, jadi dia menutup mulutnya dan melakukan latihan dasar. Sebenarnya, Sue Yurou mempunyai beberapa motif egois saat datang ke sini kali ini. Semua orang menghormatinya sejak dia masih kecil, tetapi berandalan yang selalu menentangnya dan bahkan memanfaatkan payudaranya memperlakukannya seperti bukan apa-apa. Ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Sue Yurou. Ditambah dengan pertarungan di tebing sebelum ujian masuk, nilai terendah saat ujian, dan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Yun Luxianju saat provokasi, semuanya membuat Sue Yurou benci dan penasaran dengan Lian Xi. Jadi kali ini ketika gurunya Ning Sui Taois memintanya untuk datang ke Ling Chengzi, dia setuju tanpa ragu. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, aku merasa agak aneh. Mengapa guru mengizinkanku datang ke Ling Chengzi? Tapi sekarang aku di sini, aku harus mengamati dengan saksama rahasia apa yang dimiliki gangster ini. Kudengar dia membuat Master Sun dari Balai Disiplin menderita kerugian. Sue Yurou sesekali mengalihkan pandangannya untuk mengamati bagaimana Lian Xi berlatih. Namun setelah setengah hari dia menjadi sedikit putus asa. Latihan yang dilakukan Lian Xi tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh murid lainnya. Latihan pagi ini adalah untuk melatih tubuh dan kemampuan reaksi. Lian Xi biasanya terlihat ceria dan malas, tetapi dia sangat serius saat berlatih. Berlari di atas pasir sambil membawa beban setidaknya 400 kg, satu putaran sekitar 600 meter, dan Lian Xi telah berlari 20 putaran, tetapi tubuhnya belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Apa yang Sue Yurou tidak tahu adalah bahwa ini juga merupakan salah satu metode pelatihan ekstrim Lian Xi. Sejak Lian Xi menemukan bahwa setiap kali tubuhnya mencapai batas tertentu, energi sejati yang telah disegel Yuan Qingyang di dalam tubuhnya selama 10.000 tahun akan secara otomatis melonjak keluar dan beredar di meridiannya. Setelah sirkulasi, rasa lelahnya akan hilang. Lian Xi mulai berpikir. Jika Anda ingin dapat menggunakan 10.000 tahun kekuatan sejati dengan bebas, Anda harus terus-menerus mendorong tubuh Anda hingga batasnya dan membiarkan 10.000 tahun kekuatan sejati terus mengalir keluar. Seiring bertambahnya batas, jumlah kekuatan sejati yang mengalir keluar akan semakin banyak. Pada akhirnya, Anda akan dapat menggerakkan 10.000 tahun kekuatan sejati sesuka hati.
Jadi Lian Xi selalu berhenti berlatih sampai dia tidak tahan lagi. 30 putaran. Sue Yurou berdiri di tengah medan pertempuran sambil menghitung untuk Lian Xi. Ya dewa, sudah 30 putaran. 40 putaran. Setelah beberapa batang dupa, Sue Yurou merasakan jantungnya berdetak kencang. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat berlari begitu lama di medan perang sambil membawa beban yang berat. Hampir sampai, aku hampir mencapai batasku. Lian Xi merasa seolah-olah kakinya dipenuhi timah. Dia melangkah tanpa sadar. Udara yang dihirupnya melalui rongga hidungnya hanya bisa mencapai tenggorokannya tetapi tidak bisa masuk ke paru-parunya. Gelombang bau darah melonjak di tenggorokannya, dan rasa lelah yang telah lama hilang terus merangsang otaknya. Jika aku bertahan sedikit lebih lama, aku akan mencapai batasku. Lian Xi berkeringat di sekujur tubuhnya, dadanya terasa sangat sakit setiap kali dia menarik napas, benda-benda di depannya berkedip-kedip, dan langkahnya mulai terhuyung-huyung. Apakah dia baik-baik saja? Sue Yurou bertanya pada Ling Chengzi ketika dia melihat Lian Xi tersandung dan hampir jatuh. Ling Chengzi sangat mengenal Lian Xi. Dia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Lian Xi melanjutkan membaca. Lian Xi berusaha keras untuk bernapas, tetapi begitu udara mencapai tenggorokannya, udara itu tidak bisa lagi masuk. Ia hanya bisa megap-megap mencari udara agar bisa menghirup lebih banyak udara. Dadanya terasa seperti terkoyak, tenggorokannya seperti berdarah, dan otaknya bengkak seolah-olah akan meledak karena kekurangan oksigen. Tepat saat dia hampir pingsan, energi sejati yang telah lama hilang akhirnya mengalir keluar dari dantiannya. Lian Xi merasakan aliran air jernih mengalir melalui tubuhnya. Kelelahan tadi langsung lenyap. Seluruh tubuhnya kembali penuh kekuatan. Kakinya menjadi ringan lagi dan dia berlari dengan mudah. Kali ini aku bertahan 16 putaran lebih lama dari sebelumnya. Batasanku telah ditingkatkan lagi. Lian Xi sangat gembira. Terakhir kali dia berlari 44 putaran untuk mencapai batasnya, kali ini dia berlari 60 putaran penuh. Lian Xi dapat dengan jelas merasakan bahwa energi sejati yang keluar kali ini lebih banyak daripada terakhir kali. Hei! Apa yang terjadi meskipun Sue Yurou tampak tenang dan kalem, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget saat ini. Mengapa dia tiba-tiba begitu bersemangat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Lian Xi berlari kembali dengan senyuman di wajahnya bahkan tanpa mengambil napas, mata indah berbentuk almond milik Sue Yurou terbuka lebar, penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Kakak senior, aku merasa malu jika kau menatapku seperti itu. Lian Xi menanggalkan kemejanya yang basah, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang proporsional. Melihat lekuk tubuh Lian Xi yang indah dan sempurna, Sue Yurou baru pertama kali melihat pria setengah telanjang. Wajahnya memerah dan dia memalingkan muka, tetapi setelah beberapa saat dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Lian Xi secara diam-diam. Lian Xi tampak kelelahan beberapa saat sebelumnya, tetapi pada saat berikutnya dia sama sekali tidak menunjukkan kelelahan. Ini benar-benar tidak seperti biasanya. Dia pasti punya rahasia tersembunyi. Sue Yurou sudah memutuskan. Sekarang setelah dia mendapat hak istimewa untuk mengawasi murid-murid ini, dia harus mengungkap rahasia tersembunyi dari gangster ini. Setelah latihan fisik pagi, semua murid pergi makan dan kemudian kembali ke asrama untuk beristirahat. Sue Yurou mengerutkan bibirnya dan mengikuti Lian Xi keluar dari medan perang dari kejauhan. Bertentangan dengan harapan Sue Yurou, Lian Xi mengucapkan selamat tinggal kepada murid-murid lainnya di pintu masuk medan perang dan berjalan ke arah lain. Apa yang ingin dia lakukan melihat Lian Xi berbelok ke jalan setapak di antara pepohonan, Sue Yurou berpikir sejenak, lalu terbang ke langit dengan pedang ajaibnya dan mengikutinya dari kejauhan. Karena sebagian besar murid sudah kembali beristirahat saat itu, tidak seorang pun memperhatikan mereka berdua. Apa yang akan dia lakukan di sungai pegunungan? Melihat Lian Xi selalu memilih berjalan melewati pegunungan yang sangat curam, Sue Yurou menjadi semakin penasaran. Pegunungan Tianling sangat luas, dan bahkan para murid tidak begitu mengenal banyak tempat. Arah yang dituju Lian Xi sekarang adalah tempat yang belum pernah dikunjungi Sue Yurou. Hal ini juga membangkitkan rasa ingin tahu Sue Yurou. Orang ini pasti punya rahasia. Lian Xi tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya di langit. Dia berlari cepat melewati hutan dan pegunungan. Dia sangat mengenal jalan ini. Setelah mengikuti Lian Xi selama setengah jam, mereka tiba di sebuah lembah yang sangat terpencil, dan Sue Yurou akhirnya melihat Lian Xi berhenti. Mendengarkan dengan kama, samar-samar dia bisa mendengar suara air mengalir di bawahnya. Penuh keraguan, Sue Yurou terbang turun dengan pedangnya dan terus mengikuti Lian Xi dari kejauhan. Setelah berjalan beberapa saat,
Suara air itu perlahan-lahan menjadi lebih keras dan akhirnya berubah menjadi suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sue Yurou kemudian menyadari bahwa suara itu berasal dari air terjun yang sangat besar. Air terjun ini tingginya 1000 kaki dan mengalir deras dari puncak gunung, membawa serta momentum ribuan pasukan yang berlari kencang. Air putih memercik kemana-mana, dan momentum megah itu menakutkan. Sue Yurou berdiri di dahan pohon dan melihat Lian Xi berdiri di samping air terjun, lalu memperhatikannya perlahan melepas semua pakaiannya. Melihat punggung Lian Xi yang telanjang, Sue Yurou merasa seolah aliran darah di tubuhnya terbalik dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria tanpa pakaian, dan dia mengintipnya. Kegembiraan membuatnya merasa pusing dan dia hampir tidak bisa bernapas. Apa yang akan dilakukan si brengsek ini? Sue Yurou menahan rasa malunya dan menatap Lian Xi, terus-menerus berkata dalam hatinya, aku hanya melihat punggungnya, aku hanya melihat punggungnya. Apakah dia akan melihat Lian Xi berjalan dengan tegas menuju dasar air terjun? Sue Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan berseru, kamu akan mati. Air mengalir ke bawah dari tempat yang tinggi. Semakin tinggi sumber air, semakin besar pula daya yang dimilikinya untuk mengalir ke bawah. Air terjun ini sekarang mengalir deras. Jika Anda berdiri tepat di dasar dan merasakan dampaknya, bahkan tubuh yang terbuat dari besi dan baja pun akan hancur secara langsung. Sayangnya, suara gemuruh air terlalu keras dan Lian Xi tidak mendengar seruan Sue Yurou. Lian Xi menatap garis skala di samping air terjun. Ada 8 garis dari atas ke bawah. Ketika Lian Xi pertama kali datang ke sini untuk berolahraga, dia berdiri di garis teratas. Setelah Anda terbiasa, berdirilah di tanda berikutnya untuk menyambut dampak air terjun. Hari ini, Lian Xi memecahkan batasan baru selama berlatih di medan perang, jadi dia ingin mencoba apakah dia dapat bertahan pada garis skala terakhir di dasar air terjun. Aku bisa melakukannya. Lian Xi mengumpulkan kekuatan sejatinya dan perlahan berjalan menuruni air terjun. Titik. Air dari air terjun itu membasahi Lian Xi. Lian Xi mengambil air dengan tangannya dan menyeka tubuhnya. Setelah membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan suhu air, ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan sejatinya, dan perlahan-lahan berjalan menuruni air terjun. Melihat tubuh Lian Xi berangsur-angsur menghilang di air terjun, Sue Yurou menjadi sedikit gugup dan mengerutkan kening erat. Ledakan. Begitu Lian Xi melangkah ke air terjun, dia merasakan ada kekuatan besar yang menekan kepalanya. Kakinya lemas dan dia berlutut dengan berat di dalam kolam air. Telinganya dipenuhi dengan suara air yang memekakkan telinga. Lian Xi menarik napas panjang sambil menghirup udara lembab, menopang dirinya di tanah dengan tangannya, dan menggertakkan giginya untuk menahan tekanan air terjun. Perbedaan antara baris ke-8 dan baris ke-7 benar-benar besar. Lian Xi menggertakkan giginya dan menggerakkan lututnya, sikunya gemetar saat dia berusaha keras untuk tidak terjatuh. Dia tahu bahwa jika dia terjatuh, dia tidak akan pernah mampu berdiri lagi. Tekanan air yang mengalir deras dari puncak gunung setinggi 1000 bila itu setidaknya puluhan ribu. Lian Xi melawannya dengan darah dan dagingnya sendiri serta kekuatan puluhan ribu pound. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah hancur menjadi daging cincang sekarang. Air terjun itu terus-menerus membasahi punggung Lian Xi. Mata Lian Xi tiba-tiba menjadi gelap, tenggorokannya terasa manis, dan dia memuntahkan darah, tetapi darah itu segera menghilang setelah bercampur dengan air. Namun, kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat memungkinkan tubuhnya pulih dengan cepat. Aku ingin berdiri. Lian Xi menahan napas dan berusaha sekuat tenaga untuk meringkukkan salah satu kakinya, berubah dari berlutut dengan kedua lutut menjadi berlutut dengan satu lutut. Air masih mengalir deras. Lian Xi menahan darah yang mengalir deras di dadanya dan menunggu batasnya tiba. Asal kamu tidak terjatuh saat mencapai batasmu, kamu pasti bisa bangkit. Lian Xi merasa seluruh persendian tubuhnya berderit dan retak, seolah-olah hendak runtuh, dan rasa sakitnya begitu hebat hingga dia menggigit bibir bawahnya. Ini dia. Lian Xi merasakan katup udara di dantiannya terbuka dan aliran panas menyembur keluar. Dia sangat gembira dan memaksakan diri untuk menelan darah di tenggorokannya. Dia mengerahkan tenaga dengan kedua kakinya secara bersamaan dan berdiri dengan susah payah sambil berpegangan pada dinding batu di depannya dengan kedua tangan. Tiba-tiba Lian Xi merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, saat kekuatan sesungguhnya menyeruak keluar, rasa keakraban dengan aliran air juga menyeruak dari lubuk hatiku. Lian Xi dapat dengan jelas merasakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang lebih dalam 10.000 tahun kekuatan sejati kali ini. Lian Xi menopang dirinya sendiri pada dinding batu dengan kedua tangannya agar tetap stabil, dan menggunakan mata jahatnya untuk melihat dirinya sendiri.
Memang ada benang emas tipis yang terbungkus dalam energi sejati hijau 1000 tahun. Benang emas ini adalah... Lian Xi bingung sejenak, lalu mengerti, ini adalah kekuatan yang terkandung dalam darah naga. Berkat aliran air, aku mampu menembus batasku dan membangkitkan kekuatan darah naga pada saat yang sama. Lian Xi tidak dapat menahan kegembiraannya. Klan naga adalah yang terbaik dalam mengendalikan air di 7 alam. Berlatih di air sebenarnya dapat membantu klan naga dalam mengembangkan kekuatan sejati mereka. Tepat ketika kegembiraan Lian Xi belum memudar, perasaan pencerahan tiba-tiba memenuhi pikiran Lian Xi. Sihir pengendali air milik klan naga yang diwariskan dari ingatan terus mengalir keluar dari bagian terdalam otaknya. Hal-hal yang sebelumnya tidak ia pahami kini tampak menjadi sangat sederhana, dan ia memahaminya secara menyeluruh setelah berpikir sejenak. Lian Xi tahu bahwa saat seseorang baru saja menembus batas, fungsi seluruh tubuh paling aktif dan efek kultivasinya paling baik pada saat ini. Maka ia pun segera duduk bersila, membiarkan air mengenai tubuhnya, tetapi pikirannya sepenuhnya terfokus pada mantra naga yang terus mengalir keluar dari benaknya. Lian Xi di dalam air seperti patung, tidak bergerak, tetapi jika seseorang dapat melihat meridiannya, semua orang akan kagum dengan sirkulasi energi sejati dalam tubuh Lian Xi saat ini. Dantiannya menyedot energi sejati hijau dari anggota tubuh dan tulangnya bagaikan pusaran air, dan apa yang dimuntahkannya sesaat kemudian adalah energi sejati naga emas murni. Dua aliran energi sejati itu terus mengalir masuk dan keluar, dan lambat laun batas antara kedua warna itu tidak lagi begitu jelas, tetapi perlahan-lahan menyatu menjadi satu. Ada sedikit warna emas dalam warna hijau, yang membuat orang merasa dalam dan emasnya berkilau dan murni. Energi sejati yang kuat meresap ke dalam permukaan tubuh Lian Xi dan perlahan-lahan mengembun menjadi penghalang di tubuhnya. Ketika air yang bergolak menemui penghalang ini, ia akan melewatinya. Dalam benak Lian Xi, mantra pengendali air naga yang tak terhitung jumlahnya kini tertanam dalam satu demi satu. Informasi mengenai aliran kekuatan sihir, kehebatannya, dan sebagainya terus-menerus dimasukkan ke dalam otak dan hati Lian Xi, menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Hati Lian Xi dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat ini, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ada begitu banyak mantra naga, banyak di antaranya adalah mantra terlarang yang tidak dapat ia gunakan dengan kemampuannya saat ini. Jika ia ingin mempelajari semua mantra ini, akan butuh ratusan tahun untuk memahaminya sepenuhnya dan menggunakannya dengan bebas. Sekarang, selama Lian Xi mencapai level penggunaan mantra ini, ia dapat menggunakannya dengan terampil tanpa mengingat rumus-rumus yang tidak jelas. Sihir hebat milik klan naga membuat Lian Xi mabuk dan tak sadarkan diri, bahkan sempat lupa waktu dan di mana dia berada. Setelah semua bagian mantra yang dapat diterima yang diwarisi dari ingatan tertanam dalam pikirannya, Lian Xi tiba-tiba berdiri, dan tekanan 10.000 pon itu tampaknya lenyap secara tiba-tiba. Pada saat ini dada Lian Xi dipenuhi dengan kepahlawanan. Dia melihat keenam naga emas yang berputar di sekelilingnya dan tersenyum tipis. Dia mengangkat satu tangan, dan sendewa energi sejati hijau yang terbungkus dalam emas muda perlahan mengembun di telapak tangannya, dan air di bawah kakinya mulai berputar searah jarum jam dari lambat ke cepat. Melihat Lian Xi tidak keluar dalam waktu lama setelah memasuki air terjun, Sue Yurou tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Meskipun gangster ini adalah orang yang hina, dia adalah anggota sekte Tianling. Ajaran gurunya membuat Sue Yurou tidak tega melihat siapapun mati di depannya. Tepat ketika Sue Yurou memutuskan untuk terbang untuk menyelidiki, air di bawah air terjun tiba-tiba meledak dengan suara keras. Air di kolam mulai berputar seperti orang gila, berputar lebih cepat dan lebih tinggi, seolah-olah ada dinding air yang menjulang dari tanah. Setelah beberapa saat, terdengar suara auman naga yang panjang dari tengah pusaran, dan tiba-tiba kolom air melesat ke atas dengan kekuatan guntur dan bertabrakan hebat dengan air terjun yang deras dari atas. Wow, arus deras memercik kemana-mana, dan udara tampak berguncang. Kedua aliran air itu benar-benar bertabrakan satu sama lain dengan kekuatan yang sama. Saat Sue Yurou melihat dengan heran, aliran air dari bawah ke atas justru mendorong air terjun itu perlahan ke atas. Ledakan. Kolom air lainnya mengalir deras dari dasar. Air terjun asli tidak dapat lagi menahan kekuatan sebesar itu dan terdorong sepenuhnya ke hulu. Tebing dan tanah berguncang hebat. Setelah mendorong air terjun ke atas, kolom air terus bergerak maju dengan momentum yang tak tergoyahkan, mengarah ke langit. Kolom air itu justru mendorong air terjun ke atas ke arah yang berlawanan, menciptakan percikan air yang besar di udara. Dari kejauhan, tampak seperti awan jamur hujan dan kabut yang mekar di langit. Sue Yurou terpana oleh pemandangan di hadapannya.
Air terjun itu jatuh dari langit, menimbulkan suara gemuruh bagaikan hujan lebat, membuat ranting-ranting dan daun-daun pepohonan di sekitarnya berdesir. Teknik pengendalian air klan naga sungguh luar biasa. Liansi menatap lengannya, yang di atasnya terpasang seekor naga emas kecil. Setelah beberapa saat, naga itu perlahan menghilang ke dalam lengannya bersama uap air. Liansi baru saja hendak mencoba mantra lainnya ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan hawa dingin langsung menjalar ke dahinya. Titik titik titik, titik titik titik. Hei, apa ini? Liansi berbalik dan melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Air terjun baru belum juga turun, namun air yang terkumpul di kolam dalam sudah disapu ke langit oleh Liansi, menampakkan bebatuan terjal di dasar kolam, dan sebuah lubang hitam pekat pun terlihat di dasar kolam dalam dekat dinding batu. Udara dingin tadi datang dari lubang itu. Tidak mengherankan jika ada lubang yang dalam di dasar kolam, tetapi pintu masuk lubang ini sungguh aneh. Ada tanda-tanda yang jelas dari pahatan buatan di pintu masuk gua, dan udara dingin yang keluar dari gua tidak hanya keluar terus-menerus, tetapi masuk dalam bentuk tarikan dan hembusan napas yang teratur dan berirama seperti napas seseorang. Liansi menyingkirkan rambutnya yang basah ke belakang kepalanya, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan bersiap untuk masuk ke dalam gua untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada seseorang yang berjarak 100 meter darinya. Segera Liansi menemukan bahwa orang itu adalah Sue Yurou. Kapan gadis ini mengikutiku? Aku bahkan tidak menyadarinya. Liansi Lian berkata bahwa dia ceroboh. Dia bahkan tidak menyadari orang sebesar itu di dekatnya. Memperluas jangkauan kesadaran spiritualnya, Liansi dengan cepat mengunci lokasi Sue Yurou dan terkekeh, "Gadis, kau benar-benar memata-mataiku. Kau seharusnya tahu bahwa tidak mungkin mencabut bulu dari orang yang pelit." Setelah berkata demikian, dia membentuk segel dengan jari-jarinya, dan beberapa semburan air melesat ke arah Sue Yurou tanpa suara. Sue Yurou bersembunyi di bawah pohon besar, menggunakan energi sejatinya untuk mencegah hujan yang jatuh dari langit menjadi basah, sambil memperhatikan setiap gerakan Liansi. Dia sebenarnya baik-baik saja, dan dia bahkan membuat air terjun itu mengalir mundur. Sepertinya aku benar-benar meremehkannya. Aku pasti tahu bagaimana murid barunya bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat. Sue Yurou sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya, ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di dadanya. Aliran air mengalir ke dalam dirinya dari kerah pakaiannya tanpa dia sadari. Sue Yurou awalnya mengenakan gaun putih tipis, tetapi sekarang gaunnya basah kuyup oleh air. Gaunnya menjadi hampir tembus pandang dan menempel erat di dadanya. Bentuk payudara yang sempurna terungkap dengan jelas, dan dua tonjolan bundar terlihat samar-samar. Sebelum Sue Yurou bisa bereaksi, beberapa aliran air menyembur ke arahnya dari belakang, pinggang, dan bawah roknya. Dalam waktu singkat, Sue Yurou basah kuyup, pakaiannya menempel di tubuhnya seperti selembar kertas tipis, kakinya yang ramping dan bulat terlihat samar-samar, dan pinggangnya yang ramping, yang begitu tipis hingga tidak bisa digenggam dengan satu tangan, sangat menggoda. Setelah diserang secara tiba-tiba, Sue Yurou panik sejenak tetapi segera sadar. Siapa lagi yang bisa menjadi penjahat di kejauhan yang bisa menggunakan semburan air untuk merobek energi pelindung tubuhnya dan menggodanya seperti ini? Sue Yurou merasa malu sekaligus marah. Dia menutupi dada dan kakinya dengan kedua tangannya, menjepit kedua kakinya dengan erat, dan matanya hampir menyemburkan api. "Oh, kakak senior, kebetulan sekali, apakah kamu sedang menangkap kelinci di sini?" Suara orang jahat itu terdengar dari tidak jauh dan semakin dekat. Sue Yurou menghunus pedang panjang dari lengan bajunya dengan sedih dan marah, dan berkata dengan energi pedang, "Jangan datang ke sini, jika kau berani datang aku akan membasmimu." "Membasmiku lagi kakak senior, kau terlalu kejam. Apakah kau dalam bahaya sekarang dan tidak nyaman bagimu untuk keluar menemuiku?" "Tidak, tidak, jika kau dalam bahaya, aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton. Aku akan datang untuk menyelamatkanmu, kakak senior." Suara Liansi penuh dengan ejekan dan ejekan. Sue Yurou takut dia akan tiba-tiba masuk dan melihat penampilannya yang memalukan saat ini, dan wajahnya berubah dari merah menjadi putih dalam sekejap. Terdengar suara gemerisik dedaunan. Sue Yurou mengangkat pedangnya dan berkata dengan suara gemetar, "Kau, jangan ke sini. Aku tidak dalam bahaya. Jika kau benar-benar ke sini, aku akan membasmimu. Aku akan kembali sekarang." Tanpa menunggu Liansi berbicara, Sue Yurou melafalkan mantra dan terbang cepat ke udara sambil memegang pedang. Setelah kilatan cahaya putih, dia sudah berada 100 kaki jauhnya. Gadis itu pergi begitu saja. Liansi muncul dari balik hutan dan menyentuh dagunya. "Jika aku tahu lebih awal,
aku akan keluar dengan cepat, mungkin aku bisa melihat sesuatu. Siapa yang menyuruhmu mengintipku? Kau pantas mendapatkannya. Hujan di langit berlangsung selama beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Setelah Lianxi mengenakan pakaiannya, dia melihat kembali ke kolam yang dalam dan bersiap untuk membiarkan rubah kecil menemaninya ke sana lagi di malam hari. Selama latihan sore, Lianxi melihat Sui Yurou telah berganti pakaian baru. Ekspresi wajahnya lebih dingin daripada di pagi hari. Ekspresinya yang menjaga jarak membuat bahkan murid laki-laki yang paling antusias pun tidak berani mendekatinya. Lianxi mengedipkan mata padanya, namun Sui Yurou mengabaikannya dan mengabaikannya begitu saja, yang membuat Lianxi begitu marah hingga dia melompat-lompat. Gadis kecil ini mengintip ke arahku dan masih menatapku dengan pandangan buruk. Saat hari sudah malam, Lianxi bergegas ke gunung belakang secepat mungkin, dengan cepat mencatat pertumbuhan rumput lili, lalu menggendong rubah kecil di tangannya. Aku akan membawamu ke berbagai tempat. Ayo kita berpetualang malam ini. Karena cahaya bulan tidak terlalu bagus malam ini, Lianxi berjalan lebih dari 1 jam sebelum mencapai air terjun tempat ia berlatih pada siang hari. Deru air terjun itu tak henti-hentinya terdengar di malam hari. Lianxi tidak tahu bagaimana cara menyampaikan suaranya, jadi dia hanya bisa mendekatkan mulutnya ke telinga rubah kecil itu dan berteriak keras, kau bisa berenang, kan ada lubang di bawah. Ayo kita masuk bersama. Rubah kecil itu mengangguk, melompat dari pelukan Lianxi ke tepi kolam, merentangkan kaki-kaki kecilnya, mendayung di dalam air 2 kali, lalu melompat ke dalam. Lianxi menanggalkan pakaiannya, hanya menyisakan celana pendek, dan mengikuti dari dekat. Cahaya di bawah air sangat redup. Lianxi memegang pedang Kansui di tangannya. Setelah menuangkan energi sejatinya ke dalamnya, cahaya merah redup menyala di pedang Kansui, menerangi area sekitar 7 atau 8 meter di sekitarnya. Kolam itu diperkirakan dalamnya hampir 20 meter, dan ada bebatuan berbentuk aneh di bawahnya. Lianxi mencari di dalam air berdasarkan ingatannya di siang hari, dan segera menemukan gua tersebut. Setelah mengedipkan mata pada rubah kecil itu, Lianxi berenang menuju gua dengan pedang Kansui di tangannya. Ketika dia berada 4 atau 5 meter dari gua, Lianxi merasakan ada gaya tarik yang menariknya ke dalam gua. Lianxi berbalik dan ingin memanggil rubah kecil agar mengikutinya, tetapi mendapati bahwa rubah kecil itu sedang menatap kosong ke sesuatu yang tidak jauh. Lianxi berenang mendekat dengan rasa ingin tahu dan mengulurkan pedang Kansui. Ketika dia melihat lebih dekat, dia sangat takut sehingga mulutnya terbuka lebar dan serangkaian gelembung keluar dari mulutnya. Di bawah cahaya pedang Kansui, sederet tengkorak cacat tertanam di dinding batu di dasar kolam. Cahaya menyinari tengkorak-tengkorak itu bersama riak-riak air, berkedip-kedip dan tampak sangat aneh. Kerangka-kerangka ini telah terendam dalam kolam selama entah berapa tahun, dan daging mereka telah lama membusuk. Akan tetapi, Lianxi masih merasakan dingin di telapak kakinya ketika ia teringat saat ia berlatih sendirian dan menginjak kerangka-kerangka ini. Si rubah kecil menatap deretan kerangka itu sejenak, lalu perlahan-lahan berenang mendekat. Lianxi kini telah pulih dari keterkejutannya dan mengikuti rubah kecil itu ke kerangka untuk melihat lebih dekat. Semua kerangka itu masih utuh, tidak ada tanda-tanda anggota tubuh yang patah. Jadi, Lianxi segera memastikan bahwa ini awalnya bukanlah medan perang. Akan tetapi, sebagian besar tangan sisa-sisa itu menggenggam ruang kosong, seolah-olah mereka memegang senjata di tangan mereka saat masih hidup, yang agak membingungkan. Lianxi dan rubah kecil mempelajarinya sebentar dan akhirnya memutuskan untuk memasuki gua terlebih dahulu. Jawabannya kemungkinan besar ada di gua buatan manusia itu. Pintu masuk gua datar dan halus, dan dapat menampung 1 orang. Pria dan binatang itu berenang di koridor panjang dan sempit selama sekitar secangkir teh, dan tiba-tiba mereka melihat seberkas cahaya datang dari tidak jauh di depan. Lianxi dan rubah kecil saling berpandangan, mengangguk bersamaan, lalu berenang maju lebih cepat. Cahaya itu semakin terang. Lianxi berenang ke arah asal cahaya itu. Tiba-tiba, ia merasa kepalanya mengendur dan menyadari bahwa ia telah muncul ke permukaan. Rubah kecil itu pun menjulurkan kepalanya yang kecil, lalu memanjat bahu Lianxi hingga ke atas kepalanya, menggoyangkan tubuhnya untuk menghilangkan tetesan air yang menempel di bulunya. Lianxi memegang pedang Kansui di mulutnya dan melihat sekelilingnya. Setelah melewati koridor yang panjang dan sempit, ada dunia yang berbeda. Lianxi mendapati dirinya berada di sebuah gua. Gua itu setinggi bangunan 2 lantai dan luasnya 7 atau 800 meter persegi. Kristal biru setinggi lebih dari 1 meter berdiri tidak jauh dari sana, dan itulah yang baru saja memancarkan cahaya. Cahaya yang dipancarkan kristal ini lebih terang dari pedang Kansui, sehingga menerangi gua hampir seterang siang hari.
Lian Si berenang ke pantai bersama rubah kecil. Aku tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di bawah air terjun. Lian Si melihat sekeliling dan melihat sebuah panggung tinggi dibangun jauh di dalam gua. Setelah melihat rubah kecil itu, Lian Si berjalan mendekatinya. Lantai gua itu dilapisi lempengan batu yang dipoles. Lian Si tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya siapa yang membangun gua seperti itu di bawah air terjun. Ketika dia mendekat dan melihat peti mati perunggu persegi diletakkan di panggung batu, jantung Lian Si berdebar kencang. Ternyata itu kuburan. Lian Si menyentuh dagunya. Lian Si merasa aneh karena membobol makam orang lain di tengah malam. Namun rasa ingin tahu menang. Lian Si berjalan ke panggung batu dan berdiri di depan peti mati, mengamatinya dengan saksama. Peti mati itu panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebarnya 3 kaki, dan tampak sangat berat. Tidak ada pola ukiran di permukaan peti mati itu, dan permukaannya sehalus cermin. Tidak diketahui dari era apa peti mati itu dibuat. Ia berjalan mengelilingi peti mati itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tepat ketika ia merasa putus asa, rubah kecil itu tiba-tiba mencicit dan memanggilnya. Lian Si melihat rubah kecil berdiri di satu sisi gua, menatap ke arah dinding, jadi dia berjalan mendekat dan melihat ke dinding juga. Ada lukisan yang diukir pada dinding. Hei, apa ini? Lian Si tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihatnya. Rubah kecil itu mengulurkan kakinya dan menunjuk ke peti mati. Lian Si tahu apa maksudnya dan mengangguk. Menurutmu itu mungkin kisah hidup orang yang terbaring di peti mati. Baiklah, biar aku lihat dulu. Cahaya yang dipancarkan kristal di dalam gua itu cukup terang bagi Lian Si dan rubah kecil untuk melihat relief di dinding dengan jelas, jadi Lian Si mengembalikan pedang Kansui ke pinggangnya. Jumlah reliefnya lebih dari selusin, disusun dari kanan ke kiri. Lian Si menggendong rubah kecil itu di tangannya dan memandangi mereka satu persatu. Gambar pertama memperlihatkan sebuah gunung dengan seorang pria berdiri di puncaknya sambil memegang pedang. Namun, dia tidak tampak seperti manusia karena ada tanduk yang tumbuh di pelipis kirinya. Hei, apakah menurutmu gunung ini tampak familiar? Lian Si menelusuri relief itu dengan jarinya. Kurasa aku pernah melihat gunung ini di suatu tempat sebelumnya. Ini bukan Gunung Tianling, tetapi aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan mungkin baru-baru ini. Setelah berpikir sejenak dan masih belum dapat menemukan ide apapun, Lian Si hanya melihat gambar kedua. Begitu Lian Si melihat gambar kedua, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan dan tenggorokannya berbulu, hampir membuatnya muntah. Pria dengan tanduk di kepalanya pada relief itu sedang memegang pedang tinggi-tinggi, dan tulang serta tengkorak yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah di depannya. Orang yang mengukir relief ini memiliki keterampilan yang sangat baik. Kerangka-kerangka yang merangkak naik diukir sedemikian rupa sehingga tampak hidup, dan lengan-lengan yang mencuat dari tanah bergoyang-goyang seperti ladang gandum yang tertiup angin, seolah-olah mereka hidup. Menjijikkan sekali. Apakah dia punya kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati? Lian Si merasakan hawa dingin di punggungnya. Memikirkan tulang-tulang yang tertanam di dinding tebing di luar gua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik peti mati di belakangnya. Pada gambar ketiga, manusia bertanduk memimpin pasukan mayatnya untuk bertempur di mana-mana. Semua kota yang dikunjunginya dibantai dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Berkat keterampilan mengukirnya yang luar biasa, kota-kota yang hancur itu seolah benar-benar muncul di depan Lian Si, membuat tangan dan kakinya menjadi dingin. Kejam sekali. Siapa dia? Lian Si memegang rubah kecil itu dan memandanginya sambil berjalan. Beberapa gambar berikutnya semuanya diukir dengan kota-kota yang dihancurkan oleh orang ini. Lian Si tidak tahan lagi menyaksikan pemandangan tumpukan mayat. Pada gambar ke-9, pemandangan akhirnya berubah. Pria bertanduk ini tampaknya telah bertemu lawannya, dan pasukan mayatnya berhenti di luar sebuah kota. Lian Si menatap ke arah kota dan menggosok matanya karena tidak percaya. Kota yang aku pasti salah lihat. Reaksi rubah kecil itu benar-benar berbeda dari Lian Si. Tampaknya ia memikirkan sesuatu, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Lian Si menggelengkan kepalanya dan meneruskan membaca, baru saat itulah dia mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata sekelompok kultivator telah berkumpul di kota bernama Kota Yangdu ini. Jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka tampaknya bertekad untuk bertarung sampai mati dengan pria bertanduk ini. Tampaknya orang ini sangat kuat pada saat itu. Bahkan dengan begitu banyak orang yang mencoba mengalahkannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lian Si tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah ketika dia melihat gambar ke-11. Sebagian besar kultivator yang terbebas sedang bertarung dengan mayat. Para kultivator ini seharusnya tidak terlalu kuat,
sedangkan para kultivator tingkat tinggi saat itu sedang bertarung dengan manusia bertanduk. Akan tetapi, pria bertanduk ini menghunus pedang dan sama sekali tidak dirugikan. 1 lawan 100, itu benar-benar hebat. Jika aku bisa sekuat itu, aku bisa melindungimu dan Xian Er, aku bisa melindungi semua orang. Lian Xi menyentuh telinga rubah kecil itu dan memandang dengan iri pada pria di relief yang tampaknya semakin berani dalam setiap pertempuran. Namun, situasinya berubah drastis pada gambar berikutnya. Tepat ketika lelaki bertanduk itu hendak menguasai keadaan, seorang lelaki dengan rambut panjang yang berkibar tiba-tiba muncul di sisi para penggarap. Lian Xi memperhatikan dengan saksama, namun dia tidak dapat melihat wajah pendatang baru itu, namun dia pasti sangat kuat, karena pria bertanduk yang tadi tidak terluka, kini sedang menutupi perut bagian bawahnya, sepertinya dia terluka parah. Lian Xi mendekat dan mendapati orang yang baru saja datang itu tangannya kanannya terbalik, dengan sesuatu seperti cermin di telapak tangannya, dan sebaris kata terukir vertikal di sebelahnya. Ini adalah pertama kalinya kata-kata muncul dalam rangkaian lukisan ini. Lian Xi membacanya dengan suara pelan, saya ingin semua dewa dan Buddha di surga menghilang begitu saja. Begitu dia selesai membacanya, sebelum Lian Xi sempat menghela nafas, dia tiba-tiba merasakan rubah kecil di pelukannya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. 80.